Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzadika fi kulli waqtin hin. Para santri, subscriber, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Nusantara atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Tentu banyak hal yang kalian lakukan hari ini. Mungkin kalian tengah menunaikan tugas terpenting bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan teman-teman, bersama dengan rekan kerja, atau mungkin tengah berbahagia dengan keluarga, putra-putri kalian, dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Semoga kalian sukses. Doa dan harapan saya selalu, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dalam kehidupan kita, bisa menjalani kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Amin, Allahumma amin. Para santri subscriber, era media sosial sekarang adalah era yang niscaya hampir mustahil bagi kita untuk mengabaikan begitu saja tentang media sosial. Walaupun wujudnya tidak kelihatan, tapi media sosial ini mempengaruhi kehidupan kita, bahkan bisa membolak-balikkan nilai sehingga kita ragu terhadap nilai-nilai yang selama ini kita pegang dan kita yakini. Karena media sosial ini ada satu nilai sampai hari ini yang dipegang oleh orang-orang yang aktif di sana, yaitu satu nilai yang namanya viral. Sehingga banyak orang yang terjun di media sosial berani melakukan banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk akal untuk mencapai apa yang disebut dengan viral. Ada remaja yang mendadak berdiri di depan trek yang tengah berjalan dengan cepat, dan tentu saja nggak sempat sang supir untuk menginjak rem, maka remaja itu tentu tertabrak oleh trek dan meninggal dunia, dan itu direkam oleh teman-temannya. Ada perempuan yang rela untuk membuka auratnya dan memamerkannya di berbagai tempat, sehingga itu menjadi viral juga, atas nama viral juga. Ada seorang juru dakwah mengakunya semacam itu, dan masyarakat memberikan panggung yang luas, kemudian melakukan penghinaan terhadap ulama besar tanpa harus keduanya pernah bersilaturahim, keduanya pernah berdiskusi, keduanya pernah misalnya ada ketidakpahaman, tapi begitu saja dikatakan bahwa orang itu
tidak baik, mengotori majelisnya misalnya, itu dilakukan atas nama viral. Ada pula orang yang jauh di sudut Indonesia, sehari-hari tidak kita kenal, kemudian dia menghinakan, merendahkan seorang ulama yang menjadi panutan kita, yang kita muliakan, dan lebih penting lagi sudah sangat sepuh. Sekali lagi itu juga atas nama viral. Ada orang yang mengaku sebagai pengamat, seorang cendekiawan, dan mendadak dia menghina organisasi terbesar di Indonesia yang di dalamnya banyak ulama, banyak orang-orang yang alim, alamah, bahkan juga merendahkan sang pendiri. Kita menjadi heran, semuanya atas nama viral. Kalau ini dibiarkan, orang-orang yang berilmu atas nama apapun kemudian tidak ikut terlibat di dalam masalah ini, akan terjadi yang pertama, kita akan kehilangan kepercayaan kepada tokoh-tokoh yang kita anut. Karena orang-orang semacam itu sengaja membidik tokoh-tokoh yang kita puji akhlaknya, kita puji keilmuannya dari sudut yang paling sempit. Dan kemudian mereka mencoba membesar-besarkannya sehingga sang tokoh itu kehilangan kredibilitasnya. Paling tidak kalau kemarin kita memujinya, menghormatinya, kemudian menimbulkan pertanyaan, apa benar tokoh itu melakukan seperti itu? Yang kedua, nilai-nilai kebenaran yang selama ini kita anut tentang sopan santun, yang muda, menghargai yang tua, yang baik harus kita junjung, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan harus kalimat yang terukur, yang proporsional, kalimat yang baik, karena kalimat-kalimat itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Ternyata di media sosial itu tidak berlaku. Anak-anak yang muda setingkat pendidikannya setingkat SMA, ya dengan mudah saja mencaci maki presiden, menghina menteri, bahkan secara pribadi mengungkit-ungkit rahasia-rahasia yang tentu jauh dari kebenaran. Kemudian kalimat-kalimat yang tergolong nggak nyaman didengar di telinga, itu seringkali muncul di permukaan seperti kalimat yang misuh, kalimat yang kotor, kalimat yang menjelek-jelekan orang, kalimat yang menumbuhkan permusuhan, kalimat fitnah. Itu di media sosial seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, dari keadaan ini mestinya kita harus mengambil bagian. Kalau media sosial ini tidak dikuasai, mungkin saja itu hal-hal yang buruk itu tidak hanya terjadi di media sosial, juga akan merembes pengaruhnya pada generasi muda kita, pada realitas sosial di negara kita. Kita ingat bahwa pemakaian media sosial di negara kita itu termasuk yang terbesar. Kalaupun tidak nomor 1, paling enggak di ranking 1, 2, 3 lah, terbesar di dunia. Otomatis nilai-nilai yang berkembang di media sosial juga akan merembes di dalam kehidupan realitas masyarakat di
di negara kita. Kalau boleh saya berpendapat, yang pertama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya akhlak yang bagus, yang selama ini menjadi tuntunan, contoh, teladan, uswah masyarakat, harus mengambil peran. Kalau beliau sendiri tidak bisa, harus ada orang-orang yang ahli, yang bisa merekam pemikirannya, yang bisa mengupload nilai-nilai yang diyakininya, nasihat-nasihatnya di dalam media sosial, sehingga akan menjadi pengimbang dari itu. Yang kedua, kita harus bisa merumuskan sebuah etika, dan memang tidak mudah, berbeda dengan realitas di kehidupan ini. Misalnya ada hal yang penting kita usulkan kepada anggota dewan kemudian bermusyawarah bersama dengan pemerintah, kemudian akhirnya menimbulkan undang-undang. Tapi kalau di media sosial tidak mudah, karena orang-orang memiliki kebebasan yang nyaris mutlak. Undang-undang ITE yang selama ini diharapkan menjadi semacam filter dari hal-hal yang tidak bagus, ternyata sering kebobolan. Dan ke depan kita tidak mungkin hanya mengandalkan undang-undang ITE. Kita harus mampu mendesakkan pengaruh positif di dalam media sosial. Tidak bisa tidak, kita harus memperbanyak orang yang bisa memberikan warna terhadap media sosial. Ingat, media sosial ini tidak dibatasi oleh wilayah negara, tapi berlaku di dunia. Kalau ini kita bisa lakukan dan kita bisa bersinergi dengan umat Islam di dunia dan memberikan warna terhadap media sosial, paham-paham Islam yang wasatiyah bisa kita kita sebarkan, maka melalui media sosial ini kita akan bisa melahirkan dunia dan dengan tatanan baru yang berdasarkan nilai-nilai yang moderat, nilai-nilai yang bisa kita sepakati bersama. Ini pasti tidak mudah, tapi kalau tidak kita mulai sekarang, kita akan sangat terlambat. Para santri dan subscriber, keburukan itu kalau dikampanyekan setiap hari, setiap waktu, lama-lama yang pertama kita akan muncul pertanyaan, oh ternyata ada baiknya ya di dalam keburukan itu. Yang kedua, lama-lama kita yakini keburukan itu menjadi kebaikan. Lah ini mulai bahaya. Sebaliknya, yang baik kalau terus saja diburuk-burukkan, maka paling enggak kita akan tumbuh pertanyaan, ternyata enggak benar-benar baik ya. Dan kemudian gilirannya kalau itu terus dilakukan, yang baik itu berubah menjadi buruk. Itu masalah persepsi yang terus-menerus didesakkan. Ya seperti paham-paham di dalam agama kita. Karena yang muncul di media sosial ini adalah paham-paham yang radikal, ya, maka akan banyak muncul, dan sekarang sudah kita lihat anak muda yang sangat radikal. Mereka intoleran
tidak menghargai perbedaan. Seringkali melihat seseorang itu dalam kacamata mereka. Mereka baik, semuanya adalah buruk. Dan paham semacam ini tumbuh terus di negara kita. Paham yang mengkafirkan orang di luar golongannya. Ada yang terbuka dalam bentuk orasi terbuka dengan narasi yang terbuka bahwa di luarnya adalah sesat, bid'ah, kafir, masuk neraka. Hanya yang benar adalah golongannya. Golongannya lah yang akan berhak menjadi panitia masuk surga. Itu disampaikan dalam orasi terbuka, narasi yang terus terang. Tapi ada juga yang diam-diam pahamnya yang paling benar, di luar jamaahnya buruk, sehingga orang-orang di luar jamaahnya kalau kemudian sholat di masjidnya harus dibersihkan, dipel ulang, karena orang di luar jamaahnya dianggap najis, dianggap murtad, dianggap bukan muslim, sehingga bekas mereka itu perlu dibersihkan. Dan paham semacam ini subur, memiliki organisasi yang kuat dari daerah sampai pusat. Dan ini terus didesakkan kepada pemikiran-pemikiran masyarakat, sehingga mereka tidak bisa berpikir lain kecuali orang lain kafir, dirinya hanya benar. Kalau golongan-golongan ini kemudian suatu ketika mendapatkan kesempatan sebagai pemimpin, kita bisa bayangkan orang yang berbeda akan disapu bersih oleh mereka. Orang yang tidak ikut jamaahnya akan dianggap orang yang kafir, akan bisa dirampas hartanya. Dan itu akan menjadi tragedi di negara kita. Para santri, subscriber, itu adalah pekerjaan berat bagi kita. Bagaimana kita semua memiliki kesadaran tentang arti penting media sosial dan arti penting kita bisa memberikan warna kepada media sosial itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan konten-konten yang Islam yang sebenarnya, Islam yang punya konsep rahmatan lil alamin, sehingga siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, merasa damai dengan keberadaan Islam. Dan ini perlu kita terus kembangkan agar ke depan kita bisa lebih menjamin bahwa Indonesia yang didirikan, dimerdekakan oleh para pendiri negeri dengan sangat susah payah, berkorban dengan harta dan jiwa, ini bisa lestari, bisa kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Para santri dan subscriber, masih banyak yang ingin kita ungkapkan dalam situasi semacam ini. Satu kata dalam akhir vlog ini, orang yang berilmu, ya, sudah waktunya untuk berani berbicara kebenaran. Orang-orang yang yakin tentang Islam, yang yakin tentang Islam moderat, Islam yang rahmatal alamin, perlu juga berjuang, bukan hanya berjuang di realitas masyarakatnya, tapi juga berjuang dalam tataran pemikiran di realitas media sosial. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.